Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah, yang mana masih menceritakan haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita terakhir kita sampai pada pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Aqabah, tidak sambil berjalan tapi di atas onta beliau, ya, jadi naik onta bukan jalan kaki. Kemudian waktu itu beliau ditemani oleh Bilal bin Rabbah dan Usamah bin Zaid, yang mana Usamah bertugas memegang tali kekang onta, sementara Bilal bertugas menutupi Nabi dengan kain supaya Nabi tidak kepanasan, karena kebetulan waktu itu waktu duha, pas awal naik matahari. Kemudian selesai melempar jumrah, Nabi mengulang-ulang ucapan beliau, litakhudhu manasikakum, litakhudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku cara manasik haji kalian. Diulangi lagi, litakhudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku cara manasik haji kalian. Kenapa? Karena beliau mengatakan, karena sesungguhnya aku mengira tahun depan aku tidak bisa lagi berhaji bersama kalian. Ya, ini pembahasan kita yang terakhir. Kita masuk ke kisah yang baru. Setelah Nabi menuntaskan proses lempar jumrah Aqabah, dan walhamdulillah sekarang jumrah Aqabah itu sudah lebih mudah karena sumurnya sudah diperluas, kemudian tiangnya sekarang diganti dinding, ya, jadi lebih mudah. Kemudian di waktu duha itu Nabi berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang. Berbeda waktu Nabi Arafah, wukuf di Arafah, Nabi khutbahnya pendek. Ya, nah di Mina ini ketika lempar jumrah, selesai lempar jumrah Aqabah, Nabi berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang. Apa yang Nabi khutbahkan pada kesempatan Mina waktu itu, kita bacakan hadisnya. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah bukan Abu Bakar, ya, berbeda. Dari Abu Bakrah, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi yang bersabda, ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin semuanya, inna zamanu qad istadara kahayatihi, ya, sesungguhnya mulai hari ini perputaran zaman itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Perputaran zaman dikembalikan ke hukum asalnya. Maksudnya gimana? Maksudnya penetapan jumlah hari, bulan, namanya itu dikembalikan ke hukum asal. Jangan lagi menggunakan pergeseran-pergeseran hari orang-orang jahiliyah. Sebab apa? Sebab orang-orang jahiliyah punya hobi menggeser bulan-bulan haram, tanggal yang awal atau tanggal yang ujung. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bisa perang, supaya bisa tawuran. Jadi yang sering mereka akali itu adalah yang Rajabnya, yang bulan Rajabnya. Entah itu mereka mereka tambahkan satu hari di Jumadil Akhir, ya, atau bulan Rajabnya mereka perpendek, dikurangi satu hari di bagian akhir, ya.
Adik-adik, jangan lari-lari dulu ya. Nah, mereka cara apa lakukan? Entah itu dengan menambahi bulan Jumadil Tsani atau mengurangi Rajab, sehingga mereka bisa lanjut perangnya. Maka kata Nabi, jangan lagi. Ya, sekarang sudah dikembalikan ke hukum asalnya. Sebagaimana kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sebagaimana di hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ternyata penetapan bulan Qamariyah itu sudah Allah tetapkan sejak bumi dan langit diciptakan. Ya. Kalau bulan Masehi kapan dimulai? Seingat saya Raja Julius. Seingat saya, correct me if I'm wrong. Koreksi kalau saya salah. Ya, seingat saya tuh di Raja Julius itu menetapkan Januari, Februari, Agustus dan semisalnya. As-sanatu ithna asyara syahran. Ketahuilah dalam satu tahun itu ada 12 bulan Qamariyah. Minha arba'ata haramun. Yang di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan satunya Rajab. Lalu Nabi bertanya, ayyu syahrin hadha? Sekarang bulan apa? Apa nama bulannya sekarang? Nabi bertanya. Ya, maka qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata kepada Nabi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata. Maka Nabi kemudian diam cukup lama. Hatta zananna annahu sayasqihi bighairi ismihi. Sampai kami mengira Nabi hendak mengubah nama bulan Zulhijjah. Kan Nabi bertanya tadi ya, bulan apa ini? Para sahabat berkata, Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat bilang, Nabi, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Fasakat. Maka Nabi diam. Hatta zananna, sampai-sampai para sahabat mengira apa? Nabi hendak mengubah nama bulan Zulhijjah. Qala, maka Nabi kemudian berkata, alaysa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah, ini bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah. Lalu Nabi bertanya lagi, fa ayyu biladi hadza? Iya. Fa ayyu biladi hadza? Negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami berkata Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala, maka Nabi berkata, bukankah ini alaysa al-baladah? Bukankah ini negeri haram atau tanah haram? Qulna, kami berkata, bala ya Rasulullah, betul. Faqala, Nabi bertanya lagi, fa ayyu yaumin hadza? Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami katakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Fasakata, Nabi diam lagi sampai kami mengira Nabi hendak mengubah nama hari ini. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, alaysa yauman nahar? Bukankah ini yaumun nahar, hari nahar, hari menyembelih? Ya. Qulna bala ya Rasulullah. Kami katakan betul wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi kemudian berkhutbah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikumul haram. Sungguh mulai hari ini, sejak hari ini, ya, nyawa kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dirampas dan dilecehkan, haram untuk dizalimi. Sebagaimana haramnya fi hadzal bilad, sebagaimana haramnya tanah ini, yaitu tanah Mekah, dan sebagaimana haramnya hari ini dan bulan ini.
Kemudian ala fala tarji'u ba'di kuffaran, jangan sampai sepeninggalku kalian balik kembali kepada kekafiran. Jadi Nabi mengingat para sahabat jangan sampai murtad sepeninggal beliau. Walhal nanti qadarullah ya, sepeninggal Nabi wafat ada yang murtad? Ada enggak yang murtad ketika Nabi sudah wafat? Ada. Ketika Khalifah Abu Bakar naik menjadi khalifah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada orang yang murtad, ada orang-orang yang nggak mau bayar zakat, ada nabi palsu, macam-macam. Ya. Jadi begitu Nabi wafat, tikus-tikus yang selama ini bersembunyi nongol. Ketika Nabi masih hidup mereka belum berani. Makanya di zaman Abu Bakar itu cukup banyak gejolak. Murtad, enggan bayar zakat, nabi palsu dan yang semisal dengan mereka. Ya. Makanya ini titah dari Nabi, jangan sampai kalian kafir setelah wafatku. Tapi kalau kaum muslimin yang terguncang itu semuanya. Ya, kaum muslimin yang terguncang dengan wafatnya Rasulullah semuanya. Dan nanti di pertemuan berikutnya, ya, ketika kita menceritakan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati mayoritas sahabat itu guncang, ya. Apalagi termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Tapi nanti akan kita ceritakan kisahnya, ya. Fala yadribu ba'dukum riqaba ba'dha. Jangan sampai pula sepeninggalku ini kalian saling membunuh satu sama lain. Kalian perang saudara, perang satu sama lain, jangan sampai. Ya qadarullah, ya, setelah Nabi wafat memang terjadi apa? Ya, pertumpahan darah, ya. Dimulai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, mulailah tragedi-tragedi berdarah berturut-turut, ya. Sampai kepada puncaknya adalah terbunuhnya Husain, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Ala liyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang mendengar dan melihatku hari ini, yang menyimak khutbahku hari ini, hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Saya ulangi, ini faedah penting seputar ilmu, ya. Hendaklah yang hadir hari ini, yang datang dan menyimak, mendengarkan apa yang aku sampaikan hari ini, fayuballigh, ceritakan juga kepada orang-orang selain mereka. Ceritakan kembali, sampaikan. Maka hutang ilmu itu dua, amal dan dakwah. Bukan nada dan dakwah, ya. Hutang ilmu itu dua, amal dan apa? Dakwah. Maka Nabi perintahkan yang mendengar langsung dariku yang hadir di Mina hari ini, berhaji bersamaku, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini, ya. Baik yang hidup semasa denganku atau yang nanti sepeninggalku, sampaikan. Apa faedah ilmu dari sini? Apa faedah dari khutbah Nabi hal ini? Yaitu wajibnya kita menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Tentu dengan kewajiban yang bertingkat-tingkat, ya. Wajib. Karena ini hutang dari ilmu. Ya. Enggak pun semuanya kita sampaikan, minimal ada 1-2 nasihat yang bisa kita tularkan kepada terutama anggota keluarga. Makanya sering saya ulang-ulang di majelis kajian bahwa ketika kita hadir di majelis ilmu, bawa pulang jangan cuma snack doang. Yang kita bawa pulang juga ilmunya. Lalu ilmunya kita apakan? Kita ajarkan kepada anggota keluarga. Ya, kita ajarkan mereka. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu lanjutan ucapan Nabi, fala'alla ba'da may yuballighu ay yakuna
au'a ala min ba'di man sami'ihi, man sami'ihi. Artinya apa? Bisa jadi yang dengar hari ini itu masih kurang paham dengan apa yang kumaksud. Bisa jadi yang menyimak ucapanku hari ini belum mudeng. Ternyata ketika dia ceritakan kepada orang lain sebagai hutang ilmu, justru orang itu yang jadi paham. Ini uniknya ilmu. Artinya setiap orang berkesempatan untuk memahami ilmu meskipun dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Seandainya memahami ilmu hanya bisa kalau lewat dari Nabi SAW, kita nggak bisa hadir di majelis ilmu, Pak Bu. Inilah pesan tersisa dari Nabi. Karena apa? Kata Nabi, bisa jadi orang yang mendengarkan ucapanku tapi dari kalian, bukan dariku langsung, lebih mudeng, lebih faham daripada kalian yang mendengar langsung dariku. Ini uniknya ilmu. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan titah Nabi seperti ini, maka orang-orang sepeninggal beliau masih punya kesempatan yang sama untuk memahami din, untuk memahami ilmu agama, untuk memahami ilmu hadis, meskipun tidak langsung berjumpa dengan Nabi SAW. Baik dia orang Arab maupun orang non-Arab. Bukti sejarah telah menunjukkan orang-orang non-Arab sangat banyak menjadi ahli hadis. Imam Bukhari dari mana? Bukhara itu di mana? Lebih tepatnya, Rusia kan terlalu luas. Lebih tepatnya, sekitar Turkmenistan ya, sekitar situ. Kemudian Imam Naisabur dari mana? Dari Naisaburi, Kufah. Kemudian Imam Qurtubi, tafsir Al-Quran yang paling tebal. Dari mana Imam Qurtubi? Cordoba, makanya Qurtubi. Ya. Cordoba, dari mana? Cordoba itu di mana? Spanyol. Dari Spanyol, Señorita, ya, dari Spanyol. Bayangkan, Spanyol loh, menjadi imam ahli hadis, menjadi ahli fiqih, menjadi para tafsir Quran. Maka dari itu kita pun punya kesempatan yang sama. Ya, fala tayasu min rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah untuk memahami ilmu agama. Kemudian Nabi berkata lagi, man iqtata'a haqqan amrin muslim biyaminih faqad aujaba Allahu lahun nar. Ya. Barang siapa yang memotong hak atau merampas hak, begitu ya. Qata'a itu arti asalnya memotong. Motong gitu ya. Barang siapa yang memotong hak muslim yang lain dengan sengaja, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah wajibkan bagi dia masuk neraka. Maka hati-hati jamaah sekalian berbuat zalim kepada saudara sesama muslim. Motong hak saudaranya atau mengambil hak saudaranya. Apa contoh-contoh dalam kehidupan nyata sehari-hari orang motong atau merampas hak saudaranya? Apa? Patok tanah. Berapa waktu lalu kakak beradik saling baku hantam, saling bacok, saling bunuh, gara-gara si kakak mendapati patok tanahnya digeser oleh adiknya. Bunuh-bunuhan. Berapa waktu lalu satu keluarga terblokir jalan rumahnya karena dipasang tembok oleh keluarganya yang lain, gara-gara kesel patok tanahnya digeser, sisan gawe ke tembok.
Itu satu contoh. Merampas hak saudaranya, memotong hak saudaranya, geser patok tanah. Apalagi contohnya? Nah, ini yang umum dilakukan ya. Yaitu melakukan tindakan suap untuk masuk ke sebuah dinas atau pekerjaan. Lalu ternyata gara-gara perbuatan dia, orang yang seharusnya lebih berhak, lebih pantas untuk bekerja dan masuk di situ, dicoret namanya. Dia bisa masuk ke situ, diloloskan nama dia, meskipun nilai dia tidak mencukupi, meskipun nilai dia rendah, tapi karena amplopnya tebal. Kayak yang viral kemarin. Udah tes administrasi lolos syarat-syarat, tes akademik sudah lolos, tes medical check up sudah lolos, tes fisik sudah lolos, ya kan? Sudah diumumkan namanya, ada di nomor sekian namanya, udah diumumkan. Tiba-tiba hilang setengah jam kemudian. Berganti nama orang. Subhanallah. Ya. Nah ini merampas, memotong haknya orang lain. Apa contohnya lagi dalam kehidupan nyata? Yaitu ini kalau nyari sarapan pagi, ini biasanya emak-emak pelakunya nih. Motong antrian beli sarapan. Alasan klasik emak-emak apa? Anaknya keburu mau sekolah. Kayak anaknya doang yang sekolah, anak yang lain nggak sekolah itu. Makanya saya nggak izinkan istri saya untuk beli sarapan. Istri saya itu terlalu mengalah, terlalu baik kalau boleh saya bilang. Istilahnya, ya wes lah, ngono loh. Tapi ingat, setahu saya orang Batak nih, setahu saya orang Jawa tuh bila direcokin orang 3 langkah mereka: ngalah, ngalih, ngamuk. Awalnya apa? Ngalah. Tapi kalau lama makin ngelunjak, ngalih. Artinya apa? Menyingkir. Ya udahlah, cari warung yang lain. Ketemu warung lain, gitu juga perilaku para pembelinya. Ngamuk. Dan herannya saya, emak-emak yang belanja ini pakai jilbab, tapi nggak sungkan untuk sikut-sikutan sama pembeli laki-laki. Kita laki-laki yang kejepit di antara mereka. Maka hati-hati wahai para emak-emak, jangan zalimi hak pembeli yang lain dengan memotong antrian mereka. Kalau bukan Anda sebagai orang tua yang mengajarkan jujur kepada anak, lalu siapa lagi? Karena saya kira sangat jarang ada warung pagi yang pakai nomor antrian. Rata-rata ya istilah tepat selera, sadar diri gitu loh. Kan pasti penjualannya, sinten male antriannya. Nah ini kita. Nah, dan ini sering saya alami adu mekanik lawan emak-emak. Untungnya saya darah Batak, jadi saya tidak peduli mau emak-emak kek, mau siapa kek, antri ya antri. Ya, urusan dia buru-buru, datang lebih subuh bu. Sebelum warung buka, tunggu tuh warungnya. Ya, jangan di situ orang semua buru-buru, dia merasa sih paling buru-buru. Ini sering saya alami nih. Kalau yang laki-laki itu cenderung lebih cuek dia, lebih sadar diri. Karena apa? Harga dirinya sebagai laki-laki, motong antrian itu hancur. Dan saya yakin laki-laki jarang lah. Lihat antrian mak-mak mau masuk tuh. Bukan apa-apa, nanti takut dianggap pelecehan seksual. Tapi kalau emak-emak di situ laki-laki ngumpul, dia terabas itu. Tapi nggak semua emak-emak ya. Kita antri ngular belakang 5 orang nih. Emak-emak datang, dilihatnya kok 5 orang. Pura-pura dia lihat sayur. Apa ya menu hari ini? Nah, itu trik pertama itu. Kalau Anda ketemu emak-emak seperti itu, langsung pasang mata elang. Itu trik mereka itu. Pura-pura ngelihat sayur apa, padahal tiap hari belanja di situ, udah jelas menunya sama. Lagian kalau mau lihat sayurnya apa, nggak perlu masuk ke barisan. Dari luar kan ada kacanya itu kan.
Lihat, baru masuk ke barisan. Ini enggak sengaja ditanya-tanya penjual. Bu, masa apa hari ini bu? Aku luar niki. Ini. Motong barisan lah, saya sikat langsung lah. Nggak ada cerita. Anak saya mau sekolah, anak saya emang nggak sekolah. Saya buru-buru, saya juga buru-buru. Saya wanita, anak saya wanita, istri saya wanita. Kalau mau dihargai, hargai orang lain. Bahkan saya sering ngalah kepada ibu-ibu yang saya lihat dia gendong bayi. Dia gendong bayi, dia ikut antri. Kadang kita kalau ngantri itu kan, ya kadang lihat sini, lihat sana ya kan. Ada ibu-ibu nih, bu, depan saya. Gitu. Atau gantikan posisi, biar saya di belakang. Karena dia sadar diri gitu loh. Nah yang nggak sadar diri ini yang harus kita sadarkan. Jangan rampas hak orang lain, zalim. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka kata Nabi apa? Neraka lebih pantas untuknya karena tindakan kezaliman. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, az-zalimu yuzlamu fil qiyamil qiyamah. Ya. Tindakan kezaliman adalah zulumat, kegelapan di hari kiamat. Pak Bu, hari kiamat itu kita gelap segelap-gelapnya. Dan semakin gelap kalau berbuat zalim. Matahari yang Allah buat baru ketika hari kiamat itu matahari yang dekat dengan kepala kita 1 mil. Mil itu jengkal atau jarum dalam bahasa Arab, bukan mil bahasa Inggris ya. Mil dalam bahasa Arab, milun itu artinya sejengkal atau 1 jarum. Matahari yang Allah ciptakan di hari kiamat itu matahari yang hanya memancarkan panas, bukan memancarkan cahaya. Cahaya dari kita hanya bisa kita dapatkan dari mana? Dari bekas anggota tubuh kita yang terbasuh oleh wudu. Namun cahaya ini akan semakin redup ibarat lampu yang hampir mati. Meskipun kita rajin sholat, banyak wudunya, banyak sholatnya, tapi orang-orang tidak selamat dari kezaliman kita. Ingat kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim yang baik itu adalah orang Islam lain itu aman dari tangannya dan dari lisannya. Maka hati-hati dengan kezaliman kepada orang lain. Kalau nggak sempat dihalalkan di dunia, akhirat repot. Nah, ini apa namanya nasihat Nabi yang berikutnya apa? Tidaklah seorang memotong atau mengambil hak saudaranya dengan sengaja, Allah wajibkan bagi dia untuk masuk neraka. Fa na'udzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, Man ista'malnahu minkum ala amalin fatakamna mukhitan. Ya, barang siapa di antara kalian yang beramal, maka hendaklah dia menyempurnakan amalnya. Ini maksudnya pekerjaan. Barang siapa yang diberikan pekerjaan, diberikan tugas, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hadis Nabi inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama berdosanya seorang karyawan yang berhenti di tengah kontrak kerja tanpa uzur. Terutama bagi mereka yang masa pelatihan. Yang jelas perusahaan sudah mengeluarkan dana untuk mentraining orang tersebut, ya kan? Mentraining orang tersebut 3 bulan di training, itu keluar duit banyak loh itu. Datangkan pelatih, datangkan trainer, ya macam-macam, makannya ditanggung macam-macam. Yang mana diharapkan setelah training selesai dia bekerja. Ternyata training selesai orang yang hilang. Ingat kata Nabi SAW, al-muslimu ala syurutihim. Dalam riwayat dikatakan innamal mu'min ala syurutihim.
Orang beriman itu memegang teguh syarat perjanjian yang telah mereka sepakati. Termasuk dalam hal ini adalah pernikahan. Jadi kalau kita pakai hadis ini, barang siapa yang sudah melaksanakan pernikahan, maka sempurnakanlah pernikahan tersebut. Maksudnya gimana? Jaga keutuhan rumah tangga. Jangan sampai menzalimi pasangan. Jangan sampai bertindak sesuatu tindakan yang akhirnya menyebabkan rumah tangga berantakan. Ya. KDRT, judol, apalagi pinjol, dan selalu yang jadi korban itu wanita. Ya. Padahal dulu ketika itu laki-laki, ketika si suaminya memegang tangan ayah si istri atau wali si istri, apa perjanjiannya? Saya nikahi dia, saya kawini dia dengan mahar sekian dibayar tunai. Lalu ada sirat ta'liq, akan merawat rumah tangganya, melindungi istrinya, menjaga keluarganya dan semisalnya. Lalu dia khianat, berarti dia tidak menyempurnakan amanah tugasnya. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, wa iyyakum 'anisyirki billah. Atau lain mengatakan, fala tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsa allati bighairil haq, jangan membunuh tanpa hak. Wala tuzanu, jangan berzina. Wala tusriqu, jangan kalian mencuri. 4. Jangan berbuat syirik, jangan menumpahkan darah, jangan berzina, jangan mencuri. Kenapa Nabi ulang-ulangi nasihat yang 4 ini? Karena tradisi jahiliyah eratnya seperti ini. Ya. Orang jahiliyah syirik lancar, bunuh yaitu perang suka, kemudian zina. Ya. Dan perzinahan di zaman jahiliyah itu ngeri. Ngerinya apa? Di antaranya seorang suami di zaman jahiliyah, ya, tidak jarang di antara mereka itu menyuruh istrinya untuk tidur dengan laki-laki, malah disuruh untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki lain. Dan yang laki lain yang dituju itu biasanya komandan-komandan perang, jagoan-jagoannya lah, ya, jago bela diri, jago gulat, jago memanah, jago pedang, komandan perang, ya. Disuruh berzina, tidur sama tuh laki-laki. Harapannya si wanita ini hamil, istrinya hamil, kemudian lahirlah anak yang juga seorang patriot, pejuang, gitu. Ini ngerinya zina zaman jahiliyah. Apakah zaman sekarang terjadi lagi? Terjadi lagi, meskipun tujuannya bukan untuk hamil, tujuan untuk cari duit. Berapa tahun lalu sempat viral berita apa? Seorang wanita yang kerazia Satpol PP sebagai pelacur, ternyata yang mengantarkan dia ke situ bapaknya, bapak kandungnya. Dia menjual anak gadisnya sendiri. Ya, ini lebih jelek daripada orang-orang jahiliyah dulu, ya. Kemudian Nabi berkata, ala atanzurukum fil haudi, ketahuilah aku menunggu kalian di telagaku. Nah, ini sudah di terakhir khutbah Nabi nih. Aku menunggu kalian apa? Di telagaku. Apa nama telaga Nabi jamaah sekalian? Kautsar, ya, Kautsar. Atau haud, ya, haud nama umumnya, nama khususnya Kautsar. Dan setiap nabi itu punya telaga. Telaga yang paling luas adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya paling banyak. Kata Nabi apa tadi?
inni faradtukum 'alal haudi, sungguh aku akan nyampe duluan ke telagaku dan aku tunggu kalian di sana kelak. Man marra alayya syaraban, barang siapa yang meminum seteguk dari telagaku itu, lam yatma abadan, dia tidak akan haus lagi selamanya. Wala yaridanna ala aqwami a'rifuhum wa ya'rafuni, lalu tiba-tiba datanglah sekelompok kaum di padang mahsyar. Nih kejadiannya ya, ini kejadian sebelum dimulainya hisab. Maka tiba-tiba datanglah sekelompok kaum yang mana mereka mengenaliku, maksudnya mereka tahu aku adalah nabi mereka Muhammad. Wa ya'rifunahum, dan aku pun tahu mereka adalah umatku. Thumma yujalu baini wa bainahum, tiba-tiba antara aku dengan mereka terhalang atau diblokir, terjadi pemblokiran. Dalam riwayat lainnya dikatakan, ketika mereka hendak minum dari telagaku, fajaa Jibril, tiba-tiba Jibril datang dan menghalau mereka, mengusir mereka. Faqala ya Jibril ummati ummati. Nah, ini yang sahih. Nabi berkata ummati itu ketika beliau di padang mahsyar, bukan ketika beliau mau wafat. Ya. Jadi ketika beliau di padang mahsyar. Ya Jibril ummati, wahai Jibril, itu umatku. Kenapa kau usir? Fayuqal, maka Jibril kemudian berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Rasulullah, engkau tidak tahu apa muhdas, perkara-perkara baru dalam agama yang mereka lakukan. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu kan apa yang mereka perbuat terhadap agamamu. Mereka mengotak-ngatik ajaran Islam yang murni, mereka tambah kurangi, ya. Itulah yang mereka perbuat, dan nanti akan kita rinci setelah azan, ya. Wallahu a'lam. Baik, tadi kata Nabi, ya Jibril, ulaika minni, atau hum ummati, mereka adalah bagian dariku atau umatku. Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah,
Ya. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu terhadap agamamu. Ya. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu kan apa yang mereka perbuat? Mereka menambah-nambah dalam agama Islam ini, kau kan tidak tahu. Faqala, maka Nabi berkata, sahaqan, menjauh kalian sana. Sahaqan liman ghaira ba'di. Sungguh telagaku akan dijauhkan dari orang-orang seperti kalian yang mengubah-ngubah ajaran yang aku bawa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, ini adalah peringatan keras dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya orang-orang yang muhdats. Apa itu muhdats? Orang-orang yang membuat amalan-amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati dari amalan-amalan, baik itu amalan zikir lisan, amalan fisik, anggota badan, amalan harta, amalan hati yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Mau dikemas kayak apapun bagusnya, mau dipromosikan oleh orang terkenal apapun, seterkenal apapun dia, kalau itu bukan bagian dari agama Islam, kita tolak. Maaf, saya sudah cukup dengan sunnah Nabi, selesai. Sebab apa jemaah sekalian? Sebab sunnah Nabi yang ada aja itu belum semua mampu untuk kita kerjakan. Bahkan seandainya ini kita berandai, seandainya semua sunnah Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita kerjakan semuanya tanpa jeda, niscaya panjenengan gak sempet nyambut gawe. Niscaya ibu-ibu tak akan sempat mencuci piring, opo meneh shopping, ora bakal sempet. Lah kok ada orang yang masih sempet-sempetnya nambah-nambahi amalan yang baru? Tidak cukupkah bagi dia dengan amalan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu orang-orang seperti ini ruginya itu dunia akhirat. Na'udzubillah. Di dunia apa ruginya? Yang pertama, hatinya menjadi keras. Hatinya jadi keras. Orang yang doyan mengamalkan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang bukan bagian dari agama Islam, meskipun kayak-kayaknya ibadah, padahal bukan ibadah. Yang pertama dampaknya adalah hatinya menjadi keras. Apa buktinya? Angel dikandani, sulit dinasihati, tak mau menerima kebenaran. Inilah akibat yang pertama. Yang pertama aja ini udah mengerikan loh akibatnya. Hati jadi keras. Padahal di mana-mana tujuan kita belajar agama untuk melembutkan hati sehingga makin mudah untuk menampung kebenaran. Sesungguhnya hati ini Allah ciptakan tujuannya adalah satunya apa? Untuk menampung kebenaran, al-haq. Tapi kalau hati ini sudah penuh sesak dengan penyimpangan, keanehan-keanehan dalam ibadah, sulit bagi hati untuk menerima kebenaran. Dia mengeras. Maka dalam keadaan seperti ini, pelaku maksiat lebih mudah untuk dinasihati. Pelaku maksiat, pezina itu, Mbak, dari mana? Biasalah mas, ngojek. Oh, berzina ya. Oh, habis ya. Menurut Mbak, apa yang Mbak lakukan ini halal atau haram sih? Ya haram toh mas yo. Ya kali saya bilang ini halal. Tahu saya ini haram mas, cuma saya butuh duit. Nah, pelaku maksiat rata-rata mayoritas tidak pernah menghalalkan kemaksiatan yang mereka kerjakan, nggak pernah, nggak akan pernah. Tapi orang-orang yang membuat amalan-amalan yang baru, pasti mereka meyakini amalan yang mereka kerjakan itu bagian dari agama Islam.
Nabi sudah mengancam dalam hadis yang kelima di Arba'in Nawawiyah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa nambah-nambahi syiar Islam yang bukan bagian dari syiar Islam, tertolak. Ini dampak yang pertama. Hati menjadi keras, sulit menerima nasihat. Yang kedua, sulit untuk bertaubat. Pelaku maksiat ketika dia mengakui bahwa yang dia kerjakan adalah kemaksiatan, maka harapan untuk dia bertaubat itu besar. Adapun orang-orang yang ketagihan, doyan dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sulit untuk diajari untuk taubat. Sulit. Kenapa? Dia merasa dia melakukan amalan yang benar. Bukankah kita diajarkan Nabi berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kita minta tuh sama Allah, ya Allah, mana yang benar tolong tunjukkan kepada diriku biar aku bisa mengikuti. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan mana yang batil tunjukkan kepada kami ya Allah, kalau memang itu batil, agar kami menjauhinya. Yang ketiga, dampak buruknya apa? Su'ul khotimah, mati yang jelek. Kenapa? Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan amalan tertentu, terbiasa dengan pola aktivitas tertentu, maka Allah pun akan matikan dia sesuai dengan aktivitas dan hobinya tersebut. Maka orang-orang yang terlalu doyan, senang mengamalkan amalan tidak diajarkan Nabi, begitu pula nanti na'udzubillah meninggalnya. Su'ul khatimah. Yang keempat, di akhirat. Ini yang pertama, yang keempat di akhirat. Dia di akhirat apa? Terusir dari telaga. Yang kelima, tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ketika dia dihisab amalnya, ingat katanya Allah surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhui yawmin khasyiyah 'amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wahai Muhammad, bukankah telah datang kepada mereka, katakan kepada mereka, belumkah datang kepada kalian tentang apa yang terjadi di hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah, pada hari itu banyak wajah yang menghitam, tertunduk, hina dan malu. Kenapa? Amilatun nasibatun. Dua cirinya, amilatun nasibatun. Apa artinya amilatun? Banyak amalnya. Nasibatun, mereka sampai capek mengerjakannya, tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya di surah Al-Furqan Allah tegaskan apa? Allah tegaskan bahwa amalan mereka akan ditiup jadi debu yang berterbangan. Bahaya, bahaya. Bahkan yang terakhir kata Nabi SAW apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja. Salah satu bentuk kedustaan atas nama Nabi dengan sengaja adalah berkeyakinan dan menganggap satu amalan itu ini dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Maka orang seperti ini telah memboking tempat duduknya di neraka. Inilah pentingnya kita bermajelis ilmu, kajian, cari dalil. Majelis ilmu, kajian, cari dalil. Jangan kajian cuma cari ketawa tok. Ya, cari ilmu. Ya pulang bawa snack alhamdulillah. Tapi jangan lupa bawa ilmunya ya. Barakallahu fikum wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.